Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 73 ayat 1. Pergumulan dan pengharapan. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Saudara-saudara, kalau kita membaca seluruh pasal 73 ini, maka kita akan menemukan satu pergumulan batin dari pemazmur, yaitu Asaf. Nah, di awal ayat 1, dia memberikan sebuah pernyataan yang begitu baik, yang begitu jelas. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Apakah makna daripada orang yang tulus hatinya? Saudara-saudara, makna pertama dari orang yang tulus hati adalah orang yang bersungguh hati. Orang yang sungguh-sungguh terhadap Tuhan. Allah itu baik bagi mereka orang yang bersungguh hati terhadap Tuhan. Saudara-saudara, kesungguhan hati adalah sesuatu yang bersifat progresif. Sesuatu yang harus semakin hari semakin bertambah-tambah. Sampai pada akhirnya kesempurnaan datang kepada kita, kita harus meningkatkan kesungguhan hati kita. Kepada jemaat di Tesalonika, Paulus kemudian memberikan apresiasi kepada mereka, tetapi juga terus mendorong mereka semakin bersungguh-sungguh. 1 Tesalonika 4 ayat 1. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi, supaya semakin bersungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan. Bersungguh-sungguh sudah berkenan kepada Tuhan, tapi biarlah kita lebih bersungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan. Ayat 10. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Melakukan pelayanan kasih. Sudah melakukan dengan sungguh-sungguh. Bahkan seluruh wilayah Makedonia sudah menikmati pelayanan kasih dari jemaat di Tesalonika. Tapi firman Tuhan berkata, supaya mereka lebih bersungguh-sungguh lagi. Lebih bersungguh-sungguh lagi untuk melakukannya. Saudara-saudara, kesungguhan itu amat penting. Kesungguhan itu amat penting. Ketika kita semakin bersungguh-sungguh hati terhadap Tuhan. Kitab Hosea pasal 6 ayat 3 berkata, saudara-saudara, Hosea 6 ayat 3, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ketika kita memiliki hati yang sungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, dia muncul. Tuhan muncul. Tuhan menyatakan dirinya kepada kita dengan sebesar-besarnya, dengan sebenar-benarnya, dengan sehebat-hebatnya. Saudara-saudara, kita harus berusaha dan terus berusaha sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguh giat di dalam Tuhan. Saudara, ketika kita giat di dalam Tuhan, bersungguh-sungguh, orang yang bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, kutuk sekalipun akan dilemparkan dari tanggungan kita. Di dalam kitab Kejadian, saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Ishak kepada Esau anaknya, saudara-saudara, dalam kitab Kejadian kita melihat pada kitab Kejadian pasal 27 ayat 40. Ketika Ishak justru memberikan kutuk kepada Esau, tetapi dia berkata begini, ayat 40, engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Esau dikatakan, kalau dia berusaha dengan sungguh-sungguh, kutuk yang selama ini menimpa, tertekan kepada pundaknya, akan terlempar ketika dia berusaha dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, kita harus semakin bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kalau kita melihat di dalam kitab 2 Tawarik, apa yang dikatakan Tuhan dalam kitab 2 Tawarik pasal 16 ayat 9, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi
untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saudara-saudara, mata Tuhan mencari orang yang bersungguh hati terhadap Tuhan untuk melimpahkan kekuatannya kepada kita. Saudaraku, adakah kita saat ini merasa begitu banyak kelemahan, merasa tidak berdaya terhadap berbagai macam persoalan di dalam hidup ini? Berusahalah mencari Tuhan. Berusahalah sungguh-sungguh terhadap Tuhan, bersungguh hati terhadap Tuhan. Tuhan melimpahkan kekuatannya, Tuhan melimpahkan hikmatnya, Tuhan melimpahkan kuasanya kepada saudara. Dan kita akan menjadi lebih daripada pemenang oleh karena kuasa Tuhan yang menaungi hidup kita. Amin. Tuhan memberkati saya dan saudara. Haleluya.